ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah salat Jumat, khususnya kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang tidak hanya diucapkan melalui lisan kita saja, akan tetapi kita harus tanamkan dalam diri kita, kita harus tancapkan dalam hati kita, dan kita wujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Di antara wujud komitmen bertakwa adalah senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabi nawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan. Kita mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, baik dalam suasana sunyi maupun ramai, dalam zahir maupun dalam batin. Dan perlu kita sadari ma'asyiral muslimin, bahwa tingkat ketakwaan inilah yang nanti akan menjadi penyelamat kita di dunia dan di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Nabiullah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa may yattaqillaha yunjihi fid dunya wal akhirah, yang artinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa saat ini kita telah berada pada Jumat terakhir dari Syahrillah, Syahrin Mubarak, bulan mulia yang satu-satunya bulan dalam sistem penanggalan Hijriyah yang disebut dalam kitab suci Al-Quran. Dan tidak terasa saat ini adalah Jumat di penghujung bulan Ramadan, dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Itu artinya sebentar lagi bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan ini akan meninggalkan kita semua dan akan datang di tahun berikutnya. Tapi entah kita semua masih ada di bulan tersebut ataupun justru kematian yang akan mendahulunya. Betapa banyak orang-orang yang tahun lalu berharap ingin berjumpa dengan bulan Ramadan,
dan bersuka cita ingin merayakan Lebaran, tapi sekarang sudah berbujur kaku di luang kubur. Kita pun tidak tahu, ma'asyiral muslimin, kapan kita semua akan bakal menyusul mereka. Setelah Ramadan ini ataukah di akhir-akhir Ramadan ini? Pasti yang perlu kita siapkan, kita adalah memaksimalkan ikhtiar kita, ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hidup merupakan perjalanan panjang menuju kematian, dan semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Baik itu manusia, baik itu jin, baik itu hewan dan sebagainya, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dari ayat tadi mengingatkan kepada kita semua bahwa kematian pasti akan datang dan pasti akan kita hadapi, entah dimanapun dan kapanpun. Serta kematian tidak akan pernah pandang bulu, baik itu orang tua, baik itu orang dewasa, baik itu anak-anak, dan kita tidak tahu kapan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah semoga ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan menuju daripada kehidupan akhirat. Oleh karena itu kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menghidupkan dan mematikan kita semua, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kamu tadinya mati lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini tadi menjelaskan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia yang awalnya tiada lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat tadi juga menunjukkan bahwa kita semua pasti akan mati dan semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, selama kita hidup di dunia maka kita harus selalu mengingat kepada kematian, dan ketika kita mengingat kematian maka harus mengingat bekal apa yang harus dipersiapkan untuk menuju ke kematian tersebut. Jawabannya tentu pasti ada banyak hal untuk kita persiapkan, namun setidaknya ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah beramal sebaik mungkin. Selama hidup di dunia kita diajarkan untuk selalu beramal yang baik, selalu beramal sebanyak mungkin tanpa harus perhitungan sedikit pun. Seperti apakah amal yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan cara istiqomah dan dilandasi dengan rasa ikhlas dan syukur, sehingga apa yang dikerjakan tidak sia-sia. Tidak hanya ingin dilihat oleh seseorang, tidak hanya ingin pamer, tidak hanya ingin riya, tetapi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang berada di bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan yang dilipat gandakan semua amal. Oleh karena itu, jangan sampai kita sia-siakan waktu kita untuk selalu beramal soleh dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah,
Dalam surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2, Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qalla." Yang artinya sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin, yang berkelanjutan meskipun itu sedikit. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bekal yang perlu kita siapkan untuk menghadapi kematian, yang kedua adalah menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Menyiapkan amal, jangan hanya yang sifatnya pribadi untuk kita sendiri, yang mana ketika kita sudah wafat hanya akan berhenti ketika itu juga. Maka kita harus beramal yang sifatnya memberkahi dan bermanfaat bagi orang lain, sehingga amal tersebut akan terus mengalir kepada diri kita meskipun kita telah tiada. Seperti apakah amal yang terus mengalir pahalanya? Yakni seperti sedekah jariyah, mengajarkan ilmu agama dan pengetahuan lainnya, serta mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan alim, sehingga dapat mendoakan kita kelak ketika kita sudah meninggal. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihan yad'u lahu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan husnul khatimah. Siapa yang tidak ingin akhir hidupnya husnul khatimah? Pasti semuanya mau dan sangat berharap. Maka salah satu agar kita mendapatkan husnul khatimah, yakni memperbanyak berdoa, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Karena ketika kita berzikir la ilaha illallah, insyaallah di akhir hayat juga Allah akan membimbing kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan gambaran tambahan bahwa ciri seseorang yang husnul khatimah, yakni dirinya akan selalu istiqomah mengerjakan perbuatan yang baik hingga akhir hayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi 'abdin khairan ista'malahu, fakila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu istiqomah ingat kepadanya, selalu dimudahkan di setiap langkah kita
untuk selalu beramal soleh. Putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh-solehah, hingga nantinya bisa mendoakan kita kelak ketika kita sudah meninggal dunia. Dan semoga semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah berkehendak ingin memanggil, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية ذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين رضي الله عنهم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكر الله لذكر الله أكبر.